Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi teman-teman hadirin kajian Ramadan Glow Up bersama Mulazamah Musa bin Umair yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari ke-13 di bulan Ramadan kita masih diberikan begitu banyak sekali nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat serta sempat, sehingga kita bisa kembali menghadiri eh, kajian Ramadan Glow Up di pertemuan yang ketiga ini. Semoga teman-teman masih semangat ya dalam menjalani eh, bulan Ramadan ya, pada tahun ini, karena biasanya kalau kata apa dai-dai ya, ustadz-ustadz yang kultum itu grafiknya itu biasanya di awal Ramadan naik, kemudian di pertengahan itu biasanya itu ada kemajuan ya dari kita. Misalkan apa? Kemajuan soft sholatnya ya. Jadi yang awalnya 5 soft jadi 2 soft dan sebagainya kayak gitulah. Em, Kemudian salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan panduan ya, contoh dalam kehidupan untuk kita semua yang nantinya bermanfaat untuk kebahagiaan, ketenangan hidup kita di dunia yang sementara ini dan menjadi bekal kelak kehidupan kita yang hakiki di alam akhirat setelah kita wafat meninggalkan dunia ini. Baik, teman-teman hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cek apakah Mas Isnan sudah bisa on voice, Mas Isnan? Oh, belum ya. Sepertinya belum. Oke. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua pertemuan sebelumnya kita telah eh, belajar, kita telah mendapatkan banyak sekali hikmah ya. Mungkin teman-teman punya catatan-catatan tersendiri yang insya Allah akan senantiasa bermanfaat ya, untuk eh, masing-masing seperti itu. Namun kalau boleh share apa insight atau pengalaman yang saya dapatkan kemarin di dua pertemuan sebelumnya. Di pertemuan pertama kita banyak membahas ya terkait bagaimana kita ya menjadikan pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan, pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui itu bisa memberikan makna dalam hidup kita. Jadi setiap pengalaman-pengalaman yang
telah kita lalui tidak begitu saja hilang, tidak begitu saja berlalu seperti itu. Misalkan contoh ya, ini sedikit sharing sambil kita menunggu Mas Isnan. Em, Beberapa hari ini, qadarullah, saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa sakit, ya, berupa sakit. Apa? Kalau kata dokter tuh sebenarnya hal yang sepele sih ya, hal sepele tapi eh, Masya Allah, membuat saya banyak merenungkan, ya, apa infeksi saluran telinga. Nah, kalau kalau kemarin ya, kalau kemarin Mas Isnan mengatakan eh, kedewasaan, oh alhamdulillah Mas Isnan sudah bergabung ya. Oke. Sedikit Mas Isnan, ini sedikit Boleh, boleh. cerita Monggo saya. dilanjutkan dulu. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang pemaknaan dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui, kalau saya, kalau dari cerita saya, beberapa hari ini sedang sakit, ya, sedang diberi nikmat sakit ini, alhamdulillah, dari nikmat sakit ini saya mencoba memaknai ya bahwasanya oh ternyata nikmat Allah itu yang perlu kita syukur itu nggak melulu nikmat-nikmat yang besar, nggak melulu nikmat-nikmat yang apa nampak secara materi seperti itu. Jadi terkadang perlu kita maknai ya bahwasanya nikmat yang sering kali kita lupakan, yang padahal sudah berpuluh-puluh tahun ya mungkin hadir dalam kehidupan kita itu sering kali jarang kita syukuri. Nah, contohnya ya ini saya sedang ada sakit infeksi saluran pendengaran. Oh ternyata perlu banyak bersyukur daripada nikmat yang lain-lainnya seperti itu. Alhamdulillah Mas Isnan sudah bergabung. Eh, ini eh, beliau tadi menyampaikan ke saya sedang safar. Dari itu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan Mas Isnan dalam menyampaikan materi-materi. Oke, teman-teman silahkan dipersiapkan hatinya, dipersiapkan raganya, catatan-catatannya untuk menyimak apa yang akan Mas Isnan sampaikan. Oke, Mas Isnan sudah siap nih, Mas? Insya Allah, insya Allah. Oke, waktu dan layar kami persilakan, Mas Isnan. Monggo. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian untuk melanjutkan diskusi pembahasan kita seputar glow up Ramadan begitu. Menjadi satu buah kesyukuran kita bisa beraktivitas kembali di tengah-tengah berbagai macam kondisi begitu yang bisa jadi tidak sempurna, tetapi bukan berarti tidak layak untuk disyukuri begitu. Maka saya selalu ingat kalau dulu dapat materi dari guru-guru kami itu salah satu pembahasan paling romantis ketika pembahasan tentang syukur itu adalah ketika pas membahas itu bahwa di dalam fikih itu kan ada menyebutkan kata alhamdulillah itu kan apa ada dua mode gitu ya. Yang pertama adalah alhamdulillah bini mati tatimus solihah begitu. Tapi juga ada mode yang kedua gitu, yang bisa jadi ini disebutkan saat kita dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap pengen bersyukur kepada Allah begitu. Maka menyebutkannya adalah Alhamdulillah ala kulli hal begitu ya, bahwa ya apapun keadaannya gitu ya Mas Mahbub sedang mungkin
sedang tidak enak di telinganya begitu. Bisa jadi ada beberapa teman-teman yang sedang tidak enak perutnya, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang tidak enak hatinya gitu ya. Tetapi tetap kita ingin memastikan bahwa di antara ketidaksempurnaan itu tetap banyak sekali rahmat, cara Allah sayang sama kita dengan kita tetap bersyukur dengan menyebutkan Alhamdulillah, begitu segala puji hanya bagi Allah, ala kulli hal yang meliputi segala sesuatu, begitu bisa jadi tidak sempurna tentang ini, tapi kakinya masih utuh gitu ya. Bisa jadi sedang tidak enak hatinya, tapi tetap masih disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi sedang tidak disayangi orang-orang di sekitarnya, tapi dirinya masih sehat walafiat. Artinya, ya setiap hal tentu ada titik kesyukurannya, begitu. Maka pagi ini kita juga mengawalinya dengan kesyukuran pula alhamdulillahirabbil alamin atas setiap kondisi yang saat ini sedang kita miliki. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercukupkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga syafaatnya akan sampai kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama, para syuhada, kepada guru-guru kita, dan juga semoga akan sampai kepada kita di yaumul kiamah kelak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, eh, salah satu hal yang disampaikan Mas Mahbub tadi, bahwa kita tetap tidak akan jauh-jauh glow up Ramadan itu akan bicara tentang pengalaman dan pemaknaan begitu ya. Sepertinya formulasi itu masih akan saya bawa di pagi hari ini meskipun pagi hari ini nanti ada sedikit konteks yang berbeda tapi tetap diawali dari sana. Artinya pengalaman itu adalah sebuah bahan mentah gitu ya, yang pasti sebenarnya secara umum itu dimiliki oleh kita dalam menjalani aktivitas. Karena bahkan ketika kita memilih untuk diam saja dan tidak melakukan apapun, itu adalah pengalaman tersendiri kan gitu ya. Artinya waktu tetap berjalan, keadaan di sekitar kita tetap berdinamika dan berubah gitu ya, meskipun kita tidak melakukan apa-apa, itu adalah pengalaman gitu ya, yang sebenarnya kita pilih. Layaknya beberapa orang yang mengatakan bahwa tidak memilih pun adalah sebuah pilihan yang kita ambil begitu ya. Maka tidak melakukan apa-apa pun begitu, itu juga sebuah perilaku gitu ya, atau sebuah tindakan gitu ya. Dan itu nanti bisa bernilai positif gitu ya, setelah dimaknai, tapi juga bisa bernilai negatif ketika dimaknai. Misal sesederhana seperti eh, ketika pas teman-teman melihat kezoliman di kiri dan kanan kita gitu ya, maka berdiam diri atas kezoliman tersebut gitu ya, itu kan juga sebuah pilihan atau keberpihakan kan kayak gitu. Kenapa? Karena bukan berarti ketika kita tidak melakukan apa-apa itu artinya nir pengalaman, artinya terus tidak ada pengalaman yang dilakukan. Enggak, itu tetap pengalaman gitu ya. Karena kalau dalam apa salah satu riwayat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang dipesankan kepada kita, kan ya ada hadis tentang seputar misalkan man ro'a minkum munkaron gitu ya. Jadi hadisnya diawali dengan apa barang siapa melihat sebuah kemungkaran di kiri dan kanannya begitu, maka di situ oleh Kanjeng Nabi kan terus diberikan apa ya, diberikan tiga tiga opsi gitu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah kemungkaran maka fayughayyiru, maka ubahlah itu. Level paling tingginya adalah dengan tanganmu begitu, fayughayyiru biyadih begitu ya. Itu itu level paling tingginya. Tapi ketika di situ ketika kita merasa kamu tidak mampu sampai level itu, maka disebut oleh Kanjeng Nabi fayughayyiru bilisanih gitu. Ubahlah itu dengan lisanmu. Nah, yang unik adalah dimensi yang ketiga dalam hadis ini, yaitu ketika kita juga tetap tidak mampu lagi, maka fayughayyirunya dengan apa? Biqalbih gitu ya. Dengan sebuah keterangan yang sangat serius di akhir hadis dengan kalimat Dzalikal adhaful iman gitu ya. Dan itulah selemah-lemah iman. Artinya amal hati tentang bagaimana kita mempersepsikan sesuatu, tentang bagaimana kita melihat sesuatu, tentang bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu, termasuk ketika ada beberapa ulama yang menafsirkan dengan kalimat apa ubahlah dengan hatimu itu kan seminimal minimalnya doa ya kayak gitu. Itu salah satunya itu juga sebuah pengalaman atau sebuah amalan itu sendiri. Di situ tuh juga ada hisapnya gitu.
maka artinya tidak melakukan apa-apa itu tuh juga sebuah sikap gitu ya. Ya sesederhana misalkan kita membahas apa tentang kondisi saudara-saudara kita di Gaza, di kondisi saudara-saudara kita di Palestina misalkan, bahwa kita tidak bisa secara fisik sampai ke sana untuk ikut membela Baitul Maqdis gitu ya. Bahwa bisa jadi kita juga tidak terlalu sering apa ya berkomentar di sosial media tentang keberpihakan kita. Tapi apakah kita mengingat saudara-saudara kita lewat ya doa-doa kita kepada mereka gitu. Itu juga termasuk sebuah penyikapan begitu. Artinya itu sebuah pengalaman yang itu pasti juga akan bisa kita maknai dan itu adalah sebuah cara juga untuk membuat kita akhirnya membentuk sebuah persepsi, membentuk sebuah sikap, membentuk sebuah ruang pandang gitu atau kalau dalam bahasa terkenalnya disebut sebagai world view gitu ya yang nantinya juga pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah gitu ya. Maka kadang-kadang unsur terkait dengan pengalaman dan pemaknaan ini tidak harus selalu berarti kita hanya akan keren kalau mengalami sesuatu hal yang besar dan memaknai sesuatu hal yang besar gitu ya. Enggak gitu ya. Kadang-kadang tentang sikap kita, misalkan sesederhana seperti bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, itu kan banyak pengalamannya yang sifatnya batiniah kan. Artinya, bayangkan hubungan kita sama bapak kita, hubungan kita sama ibu kita, itu kan penuh dengan ekspresi-ekspresi mikro yang sifatnya batiniah gitu. Tentang terkait dengan bagaimana kita melihat figur beliau sebagai sebagai pemberi referensi pertama tentang seorang laki-laki harusnya seperti apa, seorang perempuan seperti apa, yang kita lihat beliau setiap hari begitu dalam beraktivitas. Dan ternyata mungkin teman-teman yang sudah nantinya sudah menikah kayak gitu baru akan merasakan bahwa betapa betapa pentingnya kita menjaga hubungan baik sama orang tua kita gitu ya tentang bagaimana cara pandang kita terhadap beliau itu akan berefek tentang ketika kita sudah menikah ketika nanti kita sudah membesarkan anak gitu itu berawal dari sana gitu artinya kenapa saya sangat memberikan exposure cukup kuat terkait dengan pengalaman dan pemaknaan ini karena pengalaman dan pemaknaan ini tuh sesuatu hal yang sifatnya benar-benar alamiah gitu ya dan itu tuh sifatnya juga tidak hanya secara fisik saja, tapi juga termasuk pengalaman batiniahnya juga tentang cara pandang, sikap. Terus kemudian mungkin ya yang paling misterius, tapi juga sekaligus paling penting adalah tentang bagaimana pengalaman kita dalam ridho gitu ya, atas apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita terhadap kita begitu. Kenapa? Karena bagaimana tingkat keridhaan itu akan membentuk diri kita pula terkait dengan sikap kita yang kita lakukan kemudian. Atau nama lainnya, hal pertama yang ingin saya kunci untuk teman-teman di pagi hari ini, cara pandang kita dalam melihat masa lalu kita itu akan sangat menentukan bagaimana cara pandang kita dalam membentuk persepsi kita atas masa depan kita. Ini sesuatu hal yang mungkin agak sedikit, nah masa sih sebegitunya gitu ya efek dari cara pandang kita terhadap masa lalu itu begitu, tapi faktualnya begitu. Jadi pengalaman kita berinteraksi tentang hal di masa lalu kita yang kemudian kita maknai begitu ya, itu akan sangat menentukan bagaimana cara pandang kita terhadap masa depan kita begitu. Ini hal pertama yang menurut saya cukup serius untuk kita lakukan. Kenapa? Karena banyak orang mulai, kalau menurut saya itu, kita tuh sering komplain gitu ya, sering akhirnya mungkin komplain, terus kemudian kalau istilah generasi sekarang apa, necting gitu ya. Jadi negative thinking sama sesuatu, banyak hal terus merasa bahwa dirinya terluka oleh keadaan, banyak kondisi di mana kita merasa bahwa kenapa hidup ini menjadi sangat menggelisahkan dan menguras banyak energi begitu. Setelah dicek, itu bukan karena hidupnya yang sengsara, gitu ya. Maksud saya sesengsara, misalkan saya membayangkan, saya ambil kisahnya Mas Mahbub tadi ya Mas Mahbub ya, tentang mungkin saya bayangkan sakit infeksi saluran telinga gitu misalkan. Kalau kita mensimulasikan apa yang terjadi pada diri Mas Mahbub misalkan, sekarang kondisi saya mengalami infeksi saluran telinga misalkan. Iya, bahwa itu tuh adalah sebuah musibah. Iya, itu adalah sebuah kondisi yang tidak ideal. Tapi bukan berarti terus hidupnya Mas Mahbub secara keseluruhan itu sengsara kan, gara-gara satu hal itu. Meskipun faktualnya kalau kita sakit tuh pasti konsentrasi kita gitu. Kita jadi fokusnya adalah ke apa yang kurang dan jadi lupa dengan apa yang kita miliki yang lainnya kan. Ya kayak kalau teman-teman sakit gigi lah yang paling gampang gitu.
Kalau teman-teman sakit gigi kan pasti akan lupa tentang punya motor yang bagus, teman-teman lupa kalau mungkin punya ibu yang sayang, ke teman-teman lupa kalau teman-teman masih punya tangan yang utuh gitu kan pasti lupa kan. Kenapa? Karena sakit gigi itu menyandera kita dengan satu buah kesengsaraan bernama senut-senutnya di gusi gitu kan. Ya sesederhana itu konsep konsep pengalaman dan pemaknaan itu kadang-kadang tadi kita tuh tersandera dengan satu kejadian yang tiba-tiba menyedot seluruh energi kita di situ dan seolah-olah terus kemudian menuntun bahwa satu-satunya cara memaknai pengalaman itu adalah dengan mengatakan bahwa kenapa aku harus mengalami ini semua gitu. Gitu kan. Coba ingat-ingat. Sering banget kita itu ketika mengalami ya tadi musibah atau mungkin hal-hal tidak mengenakan itu adalah kemudian tuntunannya itu cuma satu bahwa seolah-olah hanya ada satu cara yang intinya adalah mengeluh ya gitu. Yang intinya adalah mengutuk keadaan gitu ya atau apa level paling tingginya ya yang maksudnya level paling tinggi itu level paling parahnya ya. Itu kan arahnya was-wasnya setan kemana? Kira-kira cobaannya kalau misalkan kita sedang mengalami musibah atau mengalami ketidakidealan, yang kira-kira diarahkan sebagai puncak keberhasilannya apa setan dalam menggoda kita, kalau pinginnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya cuma satu, teman-teman. Kalau tidak hati-hati, kalau kita tidak punya kejernihan dalam mengalami dan memaknai ini, ujungnya cuma satu, yaitu apa? Berputus asanya kita terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung dari semuanya, end game-nya ini saya kasih tahu end game-nya ini. End game-nya setan tuh cuma satu, membuat para makhluk agar merasa tidak dicintai oleh sang kholik gitu. Sudah cuma itu tok gitu ya. Jadi kita tuh cuma akan digiring tentang satu bah kesimpulan bahwa tuh kan kamu tuh loh yang sudah sholat, sudah baca Quran, sudah puasanya serius, sudah jadi orang baik, tapi kamu tuh tetap dikasih musibah. Berarti Tuhanmu nggak sayang sama kamu kan, kayak gitu. Itu yang akan menjadi end game dari semuanya. Artinya apapun gitu ya, yang membuat kita untuk tidak mengarah ke sana, apapun yang membuat kita jadi tetap berbahagia dengan aktivitas-aktivitas kita, apapun yang membuat kita tetap bisa mensyukuri setiap pemberian yang Allah berikan, apapun yang bisa membuat kita untuk merasakan bahwa apapun yang terjadi, Allah tuh sayang sama aku, itu pantas untuk kita perjuangkan. Kenapa? Karena ini end game-nya, ujungnya itu adalah dosa terbesar gitu, kesalahan paling fatal dari makhluk yang ingin jadi puncak cita-citanya setan, itu adalah agar para makhluk tadi itu merasa tidak dicintai oleh kholiknya. Kenapa? Karena inti dari semua ibadah, inti dari semua apa ya, inti dari semua bentuk hubungan sang kholik dengan makhluknya apa? Ya bahwa apapun keadaan makhluknya, sang kholik itu pasti cinta sama yang diciptakannya. Nggak mungkin enggak. Karena kalau enggak cinta ya enggak diciptakan. Artinya tanda cintanya pertama kali sang kholik kepada makhluknya adalah ketika sang kholik tersebut menciptakan makhluk tersebut. Ya bahasa kita selama kita tuh dikirimkan ruhnya untuk hidup di muka bumi gitu ya. Kita tuh disuruh hidup sama Allah. It means kesimpulan paling mendasarnya adalah bahwa Allah tuh sayang sama kita. Karena kita diberikan kesempatan untuk ada gitu ya. Diberikan kesempatan untuk hidup. Dan ujungnya kalau kita diberikan kesempatan untuk ada, diberikan kesempatan untuk hidup, maka pasti kita juga diberikan kesempatan untuk kelak kembali kepadanya. Itu tuh cinta puncaknya sang kholik kepada makhluknya itu dan itu tidak akan pernah bisa di cancel dengan eksistensi soal kita itu dilahirkan dengan kondisi orang tua seperti apa, dilahirkan dalam kondisi keluarga seperti apa, terus kemudian kita dididik dengan cara seperti apa, disekolahkan di mana, kita itu dididik dalam atau dibesarkan dalam keberlimpahan harta atau berkekurangan harta, terus kemudian kita masuk ke komunitas seperti apa, itu tuh tidak akan pernah bisa mengcancel satu buah kenyataan paling mendasar bahwa Allah tuh sayang sama kita. Maka pengalaman dan pemanaan tadi itu fokus utamanya adalah supaya biar bisa menjaga kita supaya tetap bisa merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita apapun kondisi kita. Islam itu adalah sebuah din yang memberikan standarisasi value gitu ya, standarisasi nilai bahwa separah-parah apapun cara berpikirmu terhadap dirimu dan keadaan ini, tapi yakinlah bahwa
Allah tuh selalu sayang sama kamu. Islam itu memberikan koridor itu. Islam itu sangat insaniah di satu sisi, bisa memahami tentang fitrahnya manusia, tapi dia juga sifatnya robbaniyah gitu ya, memberikan penjelasan secara terstruktur, secara komprehensif tentang kholik itu seperti apa sifat-sifatnya. Maka di dalam tauhid kan ada namanya adalah tauhid tentang asma wa sifat, yaitu tentang nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan gelar yang tidak sekedar sebagai kayak kita kalau makhluk apa ya Pak, makhluk sedang melakukan branding itu kan itu personal branding yang sifatnya self claim dan kadang-kadang gimmick atau ngapusi gitu ya. Tapi kalau Kholek sampai memperkenalkan diri bahwa aku adalah Ar-Rahman gitu ya, bahwa aku adalah misalkan di situ adalah Al-Qahar gitu ya, maka itu adalah nama sejatinya Sang Kholik itu sendiri yang justru membuat kita jadi lebih mudah untuk mengenali Tuhan kita karena Tuhan kita dengan bermurah hati sudah memperkenalkan nama dan sifatnya kepada kita kayak gitu. Maka ini sebuah hal yang menurut saya menjadi konsepsi penting kenapa pengalaman dan pemaknaan itu perlu dilakukan satu dan kenapa pengalaman dan pemaknaan itu perlu didisiplinkan gitu ya. Karena ini akan benar-benar bisa menjadi jaminan bahwa apapun kondisi kita, kita tidak akan terjebak ke was-was setan yang paling puncak. Mungkin saya pernah menyampaikan di forum sebelumnya, cuma saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kita gitu ya, lewat dua surat gitu ya, surat yang sangat simpel. Ini surat yang penting buat kita, bukan karena apa-apa tapi karena paling sering kita baca yaitu surat An-Nas sama surat Al-Falaq gitu ya. Itu cukuplah menjadi pengingat serius. Cek, ketika kita bicara surat Al-Falaq, itu Allah ngasih ngasih kita kesempatan untuk melindungi diri dari apa? Di situ kan adalah cara Allah untuk memberikan clue atau kode kepada kita bahwa ada namanya yang kita sebut dengan kejahatan kejahatan apa ya? Kita menyebut kejahatan dari makhluk lewat ya salah satu kalau para kitab itu nyebut itu kan tentang sihir, tentang apa? Menggunakan apa? Ilmu-ilmu hitam gitu ya. Itu kan kita diminta untuk apa ya? Melindungi diri dari itu. Dan Allah ketika kita meminta kita untuk memproteksi diri dari hal-hal gelap itu kan cuma menyebutkan satu sifatnya Allah aja kayak gitu ya. Cuma gitu ya, bayangkan gitu ya, ketika pas sedang di surat Anas, kita tuh diminta untuk melindungi diri dari apa? Di situ tuh cuma diminta melindungi diri dari yuwaswi sufi sudurin nas gitu, yaitu rasa was-was yang bisa jadi juga dimunculkan setan, tapi juga karena kelemahan kita sendiri, kayak gitu, itu Allah memproteksi kita dengan apa? Bayangin loh, ayatnya itu 3 ayat loh, pertama ya, Qul a'udzu birabbin nas. Terus habis itu pakai yang kedua masih kurang. Yang kedua adalah malikin nas. Kurang masih tambahin satu lagi yaitu ilahin nas. Bayangin tiga kekuatan tauhid gitu, tiga kekuatan akidah yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah gitu ya dan tauhid asma wa sifat gitu ya. Itu tuh disebutkan semua hanya untuk seolah-olah kita nyebutnya hanya untuk membuat kita terlindung dari was-wasnya hati kita di dalam sudur kita di dalam dada kita gitu yang membuat kita jadi tadi bisa beresiko kehilangan rasa yakin kita bahwa Allah tuh sayang sama kita. Artinya apa? Kalau kita bahasanya gini, yang satu tuh bilang, Mas Mahbub pakai topi ya, gitu ya. Ini kan perintahnya kayak gitu. Sedangkan yang kedua adalah Mas Mahbub besok pakai jaket yang tebel, pakai topi kayak gitu, sama pakai anu ya nanti ya, apa armor gitu ya. Pakai apa itu armor ini jenenge ya Kevlar gitu. Jadi dia pakai apa rompi anti peluru gitu ya. Kalau yang satu cuma disuruh pakai topi, oh berarti mungkin ben apa nek pas ke udan gerimis nggak apa rambutnya nggak basah gitu ya. Atau mungkin nek pas kepanasan nggak langsung terpapar sinar matahari. Tapi kalau pesannya adalah Mas Mahbub, tolong pakai topi, pakai jaket yang tebal sama pakai Kevlar, pakai rompi anti peluru gitu. Ya berarti kan kita bisa membayangkan keadaannya lebih mengancam dan lebih mengerikan yang mana. Dan ternyata semengerikan-mengerikannya ilmu sihir gitu ya. Semengerikan-mengerikannya adalah santet, perdukunan dan semacamnya itu. Oleh Allah dikode dengan cukup keras. Ono sing luwih mengerikan dari itu semua. Yaitu apa?
ketika hatimu sudah tidak bisa merasakan cintaku gitu ya. Seolah-olah kan Allah menyampaikannya seperti itu. Yaitu ketika kamu khawatir berlebihan atau mungkin kalau pakai bahasanya Syahid Al-Qarni, ketika kita terjebak kedua hal, yaitu terlalu bersedih dengan masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan kita. Maka dua penyakit itu, terlalu bersedih dengan masa lalu dan terlalu khawatir sama masa depan ini, itu adalah sebuah kombinasi yang memang punya ketersalingan. Barang siapa terlalu bersedih dengan masa lalunya, akan punya kecenderungan untuk menjadi sangat khawatir dengan masa depannya. Atau nama lainnya adalah, kalau kita bisa mensyukuri atas setiap pengalaman-pengalaman yang kita miliki di masa lalu kita, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk membuat kita jadi merasa selalu optimistis tentang masa depan kita. Dan ketika Islam menyebut masa depan ini nggak cuma sekedar kayak teori-teori motivasi yang mengatakan masa depan tuh kesuksesan hidup, nggak gitu. Masa depan paling puncaknya apa? Akhirat kayak gitu. Artinya apa? Kita menyebut masa depan tuh dimensinya jangan dimensi selama hidup di muka bumi aja kayak gitu, tapi dimensi adalah kita akan selalu punya keterhubungan dengan akhirat kayak gitu. Itu tuh Islam tuh pengen banget mengendorse akhirat kan. Gitu. Jadi kalau ada satu masa yang selalu diendorse sama Islam itu kan akhirat kan. Maksud saya kalimatnya kurang romantis apa ketika apa? Di surat apa ya? Ad-Duha ya yang wal akhiratu khairul laka minal ula kayak gitu. Itu kan menurut saya romantis romantis banget kan ayat itu, yaitu mengatakan apa? Wes to gitu ya. Ini pakai bahasa Jawa boleh nggak? Maksudnya kayak kalimatnya itu kayak udah to. Kamu tuh loh, mau keadaanmu separah apa sekarang? Ingat, ini tuh bukan ujung akhirnya. Ujung akhirnya tuh bukan di sini. Final destination-nya bukan ini. Jadi secupu apapun keadaanmu sekarang, selemah apapun kondisimu sekarang, setidak menyenangkan apapun kondisimu sekarang, nggak apa-apa. Karena ini memang bukan tempat untuk kamu dapat nilai rapor. Ini bukan tempat di mana kamu tuh akan dibalas baik atau buruknya. Ini tuh adalah tempat kamu diuji. Tapi nanti hadiah terbesarnya yang akan kamu dapat atas setiap amal-amal kebaikanmu, itu nanti di akhirat tak siapin hadiah yang paling indah, tak siapin harapan yang paling puncak, tak siapin apa rasa rasa ketercukupan yang tidak pernah akan ada habisnya dan itu abadi selamanya, itu tidak di sini gitu. Artinya jangan terlalu cepat menyimpulkan kegagalan atau keberhasilanmu dengan parameter-parameter kondisi hidupmu sekarang. Kenapa itu menipu gitu? Islam itu pengen ngajarin kita itu. Kenapa Islam mengendorse akhirat? Karena satu-satunya yang akan membuat manusia itu mengalami ketenangan gitu ya. Mendapatkan tumak ninah, mendapatkan dirinya menjadi seseorang yang senantiasa itminan, menjadikan dirinya akhirnya menjadi nafsul mutmainnah, itu cuma satu. Karena kita ingat bahwa akhiratlah ujung dari perjalanan ini. Bukan sesuatu hal yang saat kita masih dapat komentar dari netizen ini gitu ya. Bukan ketika kita masih merasa apapun yang kita lakukan kok masih salah bagi orang-orang di kiri dan kanan kita. Orang-orang di kiri dan kanan kita kok pedulinya cuma sama hasilku saja tapi tidak pernah mau mengetahui prosesku. Kenapa aku sudah berbuat sebaik kayak gini masih disalah persepsikan oleh orang lain? Atau mungkin bahasanya yang paling harian gitu ya. Mungkin terutama ini kalau teman-teman udah menikah sih mau rasakan akan aku wis berjuang seprono seprene dari dulu kayak gini kok rasanya masih rasanya kurang terus gitu. Ya itulah dunia dengan ciri sifatnya yang akan beresiko membuat kita mengalami rasa was-was, berkecil hati dan takutnya gitu ya kita sampai akan digoda oleh setan sampai ujung paling puncak, yaitu agar kita berputus asa atas rahmat, atas kasih sayangnya Allah sehingga kita lupa bahwa ini semua gitu ya. Ini itu meliputi dari semua kejadian di muka bumi ini gitu. Itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita kayak gitu. Kenapa? Karena begitu kita diciptakan maka itu bukti paling konkret bahwa kita tuh sedang dicintai gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Maka akhiratlah yang menjadi tempat untuk kita menjadikan parameter keberhasilan, bukan di sini kayak gitu. Artinya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa kok kayaknya menjadi orang baik selama aku hidup.
18, 20, 25, 30 tahun ini jadi orang baik kok ketoknya ngono-ngono wae ya kayak gitu ya. Tidak ada sebuah hal yang revolusioner gitu ya. Ya mungkin nek bahasa satirnya itu Einstein sing ra salat wae iso menemukan teori relativitas, aku sing salat kayak gini kok nggak bisa ngasih achievement apa-apa untuk kehidupan ini, tenang-tenang. Bukan seperti itu yang menjadi kegelisahan utama kita gitu ya. Jangan-jangan kita tuh cukup untuk suatu saat itu, yo sambil hujan rintik-rintik di sore-sore kayak gitu ya. Terus tiba-tiba kelingan bahwa ya betapa mau udannya terus, mau panasnya ngentang-ngentang gitu ya, mau suasananya sumuk banget atau suasananya adem gitu ya, mau teman-teman sedang dalam keramaian atau sedang kesendirian, mau teman-teman sedang di rumah yang penuh kehangatan atau teman-teman sedang di perjalanan yang banyak lika-likunya gitu, mau teman-teman sedang berkecukupan dengan aneka macam apa rizki ataupun teman-teman sedang mepet karena duitnya wis mulai tipis padahal butuhnya oke gitu. Serius. Tidak adakah cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di situ? Serius, teman-teman merasa ditinggalkan. Bahasanya merasa ditinggalkan sesama makhluk itu reguler, itu biasa gitu ya. Konco hilang gitu ya. Kadang-kadang pasangan tidak mau mengerti keadaan kita gitu ya. Kadang-kadang apa mungkin merasa ditinggalkan guru-guru kita karena guru-guru kita sedang sibuk ngurusi yang lain gitu ya. Kadang-kadang kita merasa apa partner kerja kita nggak bisa diajak kerja sama kayak gitu, ditinggalkan orang-orang yang dari dulu kita percaya itu reguler, ditinggalkan makhluk itu tuh cuma datang dan pergi gitu ya. Mau teman-teman tekan usia piro wae gitu, mau sampai usia berapapun datang dan perginya manusia itu keniscayaan gitu. Tapi apakah berarti kita juga dalam hal ini ditinggalkan oleh cintanya Allah Subhanahu wa taala? Sepertinya itu akan menjadi tempat berpegang kita yang paling serius dan harapannya cara kita memaknai, mengevaluasi atas perjalanan diri kita di masa lalu gitu ya. Itu benar-benar terpandu oleh syariat begitu ya, terpandu oleh Islam, terpandu oleh bagaimana Islam memandang kehidupan ya tadi, bahwa parameter keberhasilannya adalah di akhirat, bahwa cinta Allah itu meliputi segala sesuatu, bahwa selalu ada kalimat Alhamdulillah ala kulli hal yang bisa kita sebutkan walaupun dengkulnya lecet gitu ya, walaupun mungkin suatu saat yo masuk angin berhari-hari wis keroan tidak hilang-hilang gitu ya, ya tapi tetap Pak, nek ditanya bagaimana kabarnya, Alhamdulillah ala kulli hal, itu ya kode bahwa tuh aku janjian lagi sedang apa ya sedang struggling gitu ya. Tapi kan juga berarti aku tetap punya optimisme bahwa Allah tidak meninggalkanku gitu. Allah masih bersamaku. Maka cara kita memaknai kehidupan kita di masa lalu itu akan sangat menentukan bagaimana cara kita memandang masa depan. Dan itu semua adalah buah dari interaksi antara pengalaman dan pemaknaan kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya meskipun saya punya keterbatasan untuk share screen untuk pagi hari ini, semoga bisa menjadi pengingat yang cukup serius tentang glow up Ramadan kita itu. Ya, salah satunya memastikan bahwa kita senantiasa bersih-bersih diri terkait dengan bagaimana cara pandang kita terhadap masa lalu. Karena apa? Karena kalau sampai kita keruh dalam melihat masa lalu kita, kalau sampai kita terluka dalam melihat masa lalu kita dan akhirnya memilih untuk menderita atas luka-luka itu semua, maka salah satu faktor resikonya adalah maka kita akan melihat masa depan kita dengan cara yang keruh juga. Maka kita akan melihat masa depan kita akan penuh luka-luka juga. Dan kenapa ini berbahaya? Karena itu tidak hanya berpengaruh pada diri kita, tapi juga akan mempengaruhi bagaimana interaksi kita dengan orang-orang yang datang kemudian. Kalau tadi nama teknisnya, kenapa kok saya akan memberikan exposure cukup serius di dalam Glow Up Ramadan ini? Mari kita jaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Mari kita maafkan kesalahan apapun yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Mari kita maknai positif bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita selama ini kayak gitu. Kenapa? Karena itu juga akan berefek terhadap bagaimana cara pandang kita, bagaimana hubungan kita dalam kita membangun hubungan dengan pasangan kita, bagi yang belum menikah berarti pasangan kita kelak gitu. Dan juga akan berefek tentang bagaimana cara kita nantinya mendidik dan membesarkan dan ya tadi menciptakan sebuah ekosistem pertumbuhan untuk anak-anak kita gitu ya.
Jadi itu adalah salah satu poin kunci. Jadi glow up Ramadan ini kenapa kita harapkan menjadi penuh berkah? Karena dengan satu orang yang jernih gitu, ya ini diri kita gitu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kejernihan kepada kita, kesembuhan atas luka-luka hati yang selama ini kita miliki. Maka terus kemudian Allah memberikan cahayanya kepada kita kayak gitu, glow up gitu ya. Glow up itu bukan karena dikasih skincare dari Korea sehingga teman-teman jadi lebih kinclong, tapi glow up karena hatinya yang bersih, hatinya yang jernih gitu ya, sehingga cahaya robbaniyah gitu ya, yang diberikan sinarnya oleh Allah itu benar-benar bisa tembus ke hati kita, sehingga itu kemudian juga akan menyinari orang-orang di kiri dan kanan kita. Kalau ada kita nih, bagi teman-teman yang belum menikah, berarti si calon suami dan si calon istri ini nanti bersih, bercahaya, senantiasa tersembuhkan dari luka-lukanya, itu juga akan menyinari pasangannya. Dan ketika ada dua pasangan yang sama-sama jernih, itu akan menjadi sinar yang sangat terang untuk anak-anaknya ke depan. Tapi sebaliknya, kalau itu adalah kekeruhan, kalau itu adalah luka-luka gitu ya, maka beresiko itu juga akan mengkeruhkan gitu ya, berefek terhadap keruhnya hubungan kita dengan pasangan kita, yang efeknya juga akan berefek ke pola asuh kita ke anak-anak kita. Jadi sebegitunya sebegitu pentingnya pemaknaan dan pengalaman tadi itu untuk dikelola gitu. Kenapa? Karena itu akan berefek terhadap cara pandang kita terhadap masa depan kita. Mungkin itu dulu sebagai pemantik diskusinya. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau di apa ya bahas di pagi hari ini, saya persilahkan kepada teman-teman. Saya kembalikan dulu ke Mas Mahbub. Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khairan katsiran Mas Isnan atas materi pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan coba follow up dengan sesi diskusi. Silahkan teman-teman yang berkenan mau sharing pengalaman, sharing pemaknaan, sharing hikmah, atau mungkin mau mengkonfirmasi pemahaman ya, tadi sampaikan terkait cara pandang kita terhadap dunia ini, kemudian tadi juga disinggung oleh Mas Senan juga terkait bagaimana kita bisa mencoba memulai untuk mulai dari mengevaluasi diri kita dan sebagainya seperti itu. Silahkan ada yang berkenan mau sharing atau mungkin mau tanya eh, mendapatkan pencerahan, silakan. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, ini ada Mas Khairuddin Abdullah. Silakan Mas Khairuddin, langsung saja. Cek. Suara saya masuk Ustaz Mansur. Aman, aman, aman. Silakan. Mohon izin Ustaz Mansur, Ustaz Isnan. Eh, apa ya? Jadi hal yang menarik ya, bahasan pagi hari ini yang itu kayak relate banget dengan anak-anak generasi kami, seusia kami yang masih di kondisi yang meraba-raba dunia ini, yang masih ya Allah gitu ya. Yang mau saya tanyakan tuh em, apa ya? Saya jujur kesindir gitu dari yang disampaikan Ustaz Isnan tertampar-tampar. Nah, eh, gimana sih Ustadz Isnan tips supaya kita itu cara lah ya, cara bagaimana diri kita itu mengafirmasi diri kita itu bahwa kita itu se seburuk-buruknya kondisi kita itu kita itu masih dicintai loh sama Allah gitu. Gimana sih cara yang untuk menempuh sehingga kita tuh selalu merasa sakinah hati kita di level itu gitu. Ini tuh Ustadz caranya gitu ya. Mungkin ini lebih ke breakdown yang tadi disampaikan aja sih gitu Ustadz. Oke, siap. Langsung saya jawab nggih, Mas Khairuddin gitu ya. Ya, karena saking besarnya cinta Allah kepada kita ya. Artinya sebenarnya tidak ada jawaban tunggal atas bagaimana cara kita mengafirmasi diri kita tentang betapa besarnya rasa cinta Allah kepada kita gitu ya. Ada beberapa metodologi yang memang
yang memang secara umum bisa dilakukan dan ini juga memang yang disarankan yang ini memang disarankan oleh para ulama juga gitu ya. Kalau boleh kita rangkum, setidaknya mungkin ada 2 atau 3 jawaban yang versi saya, Mas Khairuddin ya. Pertama adalah salah satu tugas utama dan mumpung ini Ramadan ya, teman-teman sekalian ya. Maka tidaklah mungkin kita itu bisa benar-benar menanamkan bahwa Allah tuh sayang sama kita separah apapun kondisi kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang kita sebut dengan tadabbur gitu ya. Jadi tadabbur ini kunci pertama gitu ya. Jadi supaya biar pemaknaan kita itu tuh tertuntun oleh panduan syariat gitu ya. Ini tuh tidak, soalnya kan kalau sampai cara pemaknaan kita tidak tertuntun oleh syariat, nanti akan beresiko membuat pemaknaan kita itu kan tergantung kondisi hati kita kan. Nah, pas hati kita sedang jernih, memaknainya positif gitu ya. Kalau pas sedang keruh, terus habis itu nafsunya seenaknya sendiri dalam mengatur selera kita memaknai aktivitas, makanya tadabur ini penting. Tadabur atas apa? Ya nomor satu setidaknya adalah tadabur kepada panduan-panduan syariat paling utama. Nomor satu berarti tentang apa? Ya nomor satu adalah kedekatan kita dengan Quran kayak gitu. Jadi kenapa mengkaji Quran itu memang seserius itu dan interaksinya itu memang diharap seintens mungkin ya. Itu tidak cuma dari sisi frekuensinya, tapi harapannya juga kedalamannya. Jadi kalau boleh yang maksudnya gini, pas SD dulu kita kan sudah berinteraksi dengan Quran. Terus kemudian pas SMP kan tetap berinteraksi dengan Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah level tadaburnya itu meningkat apa enggak? Jangan-jangan tadabur Quran kita pas di fase SD dengan tadabur kita pas di SMP itu selevel. Padahal tantangan hidup di fase SMP itu kan lebih parah, lebih susah daripada di SD kan. Berarti bekalnya harus lebih mencukupi dong. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau mas kan kita sudah sampai di sekolah menengah atas di level SMA, SMK, di madrasah aliyah teman-teman sudah di level itu, tadaburnya naik level enggak? Jangan-jangan masih menggunakan tadabur di masa SD yang fokusnya cuma baca, ditambahi sok-sok mungkin baca terjemahannya dikit-dikit, sama tafsir basic-basic tok gitu. Padahal tantangan hidup di madrasah aliyah, tantangan hidup di masa-masa SMA SMK itu kan lebih berat gitu. Nah, apalagi ketika teman-teman sudah di level berikutnya, sudah lulus dari mau teman-teman yang fokusnya untuk kuliah, apa teman-teman yang langsung kerja, apa teman-teman yang memilih untuk kemudian masuk ke Ma'had Ali gitu misalkan selanjutnya. Nah, di situ tafsirnya naik level enggak gitu ya. Jangan-jangan tadaburnya masih kayak yang dulu. Nah, itu kan bahaya banget. Sudah tahu kalau tantangan hidupnya nambah, tapi tadaburnya nggak naik level. Apa efeknya? Maka efeknya adalah bekal kita tidak mencukupi untuk kemudian menghadapi aneka macam kompleksitas hidup. Ya sederhananya, ya nek wis sadar diri harus jadi bapak-bapak, jadi ibu-ibu gitu ya, sudah mau menikah dan punya anak. Ya berarti kan tadaburnya juga perlu dinaikkan level. Kenapa? Karena tantangan berkeluarga saya yakin itu akan lebih berat daripada tantangan sebelum berkeluarga kan, kayak gitu. Ya, ya gitu gitu. Itu nomor satu adalah salah satu yang menjadi cukup krusial adalah kemampuan kita untuk menaikkan level tadabbur kita tadi. Termasuk saran saya benar-benar tadabbur terhadap Quran ini juga dilengkapi dengan tadabbur dalam arti bagaimana Quran ini hidup dan dipraktekkan, yaitu lewat tentang peri hidupnya, peri kehidupannya Kanjeng Nabi. Artinya mungkin ini perlu dikasih exposure agak khusus ya Mas Mahbub ya, seputar Sirah Nabawiyah ini loh Mas Mahbub. Maksud saya melihat kita tuh agak sedikit apa? Mendiskreditkan kalau boleh kita sebut mungkin jenenge apa ya. Jadi menempatkan Sirah Nabawiyah itu agak terlalu cuma kita baca sebagai buku sejarah gitu loh Mas Mahbub. Cuma ngapalin peristiwa-peristiwanya, kejadian-kejadiannya apa, namanya tokoh siapa gitu kayak kita membaca buku sejarah gitu. Padahal bagi seorang muslim ketika dikatakan ada dua warisan utama gitu yang kita kalau pegangan itu akan selamat dunia akhirat gitu ya. Itu kan pegangannya adalah Quran dan sunnahku gitu ya, sunnahnya Kanjeng Nabi kan. Nah, yang disebut sunnahnya Kanjeng Nabi itu ingat, bukan cuma hadis yang sifatnya redaksional. Maksudnya yang sifatnya kalimat-kalimat perintah atau kalimat-kalimat lisannya Kanjeng Nabi. Tapi lebih dari semua itu juga termasuk tentang bagaimana model pengambilan keputusannya Kanjeng Nabi. Bagaimana model interaksinya Kanjeng Nabi dengan orang-orang di kiri dan kanannya. Bagaimana cara Kanjeng Nabi merespon situasi yang
disampaikan lewat takdirnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya Kanjeng Nabi, itu kan adanya dalam sirah nabawiyah, dan itu adalah sunnahnya Kanjeng Nabi juga kan, tentang bagaimana Kanjeng Nabi hidup. Begitu, tidak cuma sekedar hadis yang sifatnya teks, tapi benar-benar kehidupan Nabi secara keseluruhan. Kenapa? Karena ya kalau pengen lihat Al-Qur'an yang hidup dan berjalan, maka lihatlah pada hidupnya Kanjeng Nabi. Maka mempelajari sirah dalam pandangan saya itu juga salah satu cara untuk tadabur gitu ya, tentang bagaimana seharusnya Quran itu dipersepsikan, bagaimana seharusnya Quran itu dipraktekkan gitu. Maka nomor satu dorongan saya untuk tetap menjaga kita tetap merasa senantiasa dicintai oleh Allah, ya mau tidak mau harus belajar tentang fundamennya gitu ya. Fundamennya adalah di sisi ulumul Qurannya gitu. Yang kedua adalah tentang sirah nabawiyahnya begitu. Itu tadabur. Nah, yang kedua ini yang disebut untuk pelengkap sekaligus apa ya, penyempurnanya dari tadabbur, namanya adalah tafakur gitu ya. Jadi memunculkan di dalam ruang benak dan ruang persepsi kita pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami itu, biar tidak secara otomatis kemudian ditempeli sama setan pakai was-was dan prasangka, maka kan perlu dikunci pemaknaannya kayak gitu. Maka ya salah satunya dalam Quran kan sering kali disebut adalah, apakah kalian tidak berpikir gitu ya? Apakah kalian tidak merenungi? Apakah kalian tidak melakukan usaha yang serius untuk memaknai aktivitas-aktivitas yang selama ini sudah kalian jalani kayak gitu. Makanya tadabur tadi itu satu urusan. Jadi kita apa ya, mengakses source of energinya, mengakses source of keilmuannya kayak gitu dengan cara interaksi sama Quran sama Sirah Nabawiyah kayak gitu. Yang kedua adalah ya serius mikir ke uripe diri kita, sama tentang bagaimana kehidupan kita tuh sekarang sedang apa, sedang melingkupi kita, termasuk ya kondisi-kondisi orang di kiri dan kanan kita. Ada satu kejadian Mas Khairuddin yang saya ini benar-benar kerasanya gitu ketika pas sudah punya anak Mas Khairuddin. Yaitu suatu saat anak saya itu complaining hobinya. Sama apa complaining apa? Protes-protes. Bukunya tuh Terutama ada di tentang depan nih. terutama tentang kualitas makanan, dan maksudnya dia itu kayak jadi apa, Iya, Mbak. Mas, itu mau eh, dicuci kan? mohon maaf Mas Mahfud, bisa minta tolong di mute kan. Oke. Nah, jadi jadi anak saya itu apa ya, mulai complaining, sering protes soal, kok aku makanannya ini sih lauknya, kok aku nggak kayak gitu. Awalnya kan kayak ini, wah ini PR banget nih. Gimana caranya biar membuat anak saya jadi belajar bersyukur atas makanan apapun yang dihidangkan kepadanya. Tahu nggak akhirnya ketemu caranya gimana? Caranya pakai dua hal Mas Khairuddin. Nomor satu adalah saya ajak, ini tempat yang berhasil membuat dia jadi berubah sikapnya cepat. Saya ajak ke bangsal kankernya anak-anak di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kan biasanya ada, misalkan kayak di apa Muardi, di apa, kalau di Muardi itu kan nggak boleh masuk ya anak kecil. Saya pasti tak ajak kemana ya. Jadi di bangsal kankernya anak-anak itu tuh untuk jenguk gitu ya. Kebetulan ada salah satu keluarga yang sakit gitu ya. Terus anak saya ajak untuk jenguk. Dan dengan dia melihat anak-anak lain yang sakit gitu, itu tuh sudah cukup buat dia kayak, loh dia itu loh kayak gitu, umurnya sama kayak umurku kayak gitu, tapi ternyata mengalami sakit yang sangat parah kayak gitu. Itu tuh sudah membuat dia mikir kayak, kok aku kayak sekarang masih komplain terus ya cuma urusan makanan apa kayak itu satu. Yang nomor dua adalah ketika pas kami dulu ngerintis nasi gratis Solo Raya kan, bagi-bagi nasi bungkus, dan itu anak saya itu tak ajak ketika pas ngasih ke apa pemulung, pas ngasih ke apa gelandangan gitu ya untuk nasi, dan itu dia tuh tak ajak, dek adik yang ngasihin kayak gitu. Dan ternyata efeknya apa? Lah, ya tadi kan yang kita bungkus itu cuma nasi sama telur. Tapi kenapa dia mengucapkan terima kasihnya kok kayak gitu banget pas kita kasih, padahal kan cuma telur, sesuatu yang sering kutolak gitu ya maksudnya, yang sering dia komplain kan. Kok itu orang lain itu nerimanya serius banget kayak gitu. Dan akhirnya apa? Habis itu secara berangsur atau dia nggak pernah komplain sama makanan apapun yang kita sajikan ke dia kayak gitu. Ya menurut saya kadang-kadang ki yo urip ki memang butuh di di diinteraksikan kayak gitu loh, bahwa di satu sisi kan nasihat tidak pernah berhenti kita masukkan ya, Dek, yuk kita bersyukur apapun yang Allah berikan. Itu kan nasihat-nasihat tuh. Tapi kadang-kadang nasihat itu tidak ketemu
apa ya, nasihat itu kan kayak kunci ya, kayak kunci. Sedangkan kehidupan tuh kayak gembok gitu ya. Ya Quran sama sirah itu adalah kuncinya. Tapi kuncinya itu akan jadi penting atau tidak kalau ketemu gemboknya pas atau tidak gitu. Jadi mari kita pertemukan antara kunci sama gemboknya tadi. Tadabbur di satu sisi itu akan ngunci makna gitu ya. Bahkan spesialnya kalau mengkaji Quran dan mengkaji apa? Mengkaji sirah itu kan sudah langsung di situ ada kejadian dan dimaknainya juga kan kayak gitu. Artinya itu sebenarnya sudah satu paket apalagi kalau ditambah sama tafakur. Nah, satu pesan khusus buat Mas Horidun dan buat kita semua yang agak sedikit kunci Mas Mahbub untuk pagi hari ini yang diperintahkan apa kepada kita itu kan sebenarnya adalah tadabur itu kan tugas pertamanya ya ya ini mungkin tidak syar'i ya cuma dalam pemaknaan saya tadabur itu tugas pertamanya adalah khatam dulu. Maksudnya apa? Rampung ke le moco, rampung ke le sinau, ditelateni le moco, ditelateni le sinau. Tapi jangan buru-buru target faham. Nah, kita itu sering tergesa-gesa. Nek membaca dan mempelajari sesuatu, pengen langsung paham. Padahal betapa seringnya kan kita baca Quran, baca buku, baca sirah itu. Pas baca pertama, itu tuh nggak paham itu maksudnya kayak gimana. Kita nggak tahu iki pemaknaannya arahnya kemana. Tapi suatu saat kalau pas kita mengalami kejadiannya, kita baru kemudian mikir, oh alah, ini toh maksudnya Allah itu memerintahkan ini. Oh ini toh maksudnya Kanjeng Nabi nyontohkan ini tuh mungkin kejadiannya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dari sejak pertama kali kita mempelajarinya. Jadi meskipun saat kita mempelajari Quran sama Sirah itu nggak langsung ketemu hikmahnya, tapi bukan berarti itu tidak penting untuk dipelajari. Kayak gitu. Kenapa? Karena mari kita pertemukan kunci dengan gemboknya. Tadi tadabur dengan tafakurnya. Itu satu paket gitu. Sehingga nantinya pas kita mengalami kejadian-kejadian, kita sudah punya bekal dulu. Jangan nunggu ketabrak, kepentok keadaan dulu, baru terus kemudian mari kita kembali kepada Quran. Yo itu apa gitu, itu tuh apa gitu ya. Cuma maksudnya jangan nunggu kepentok dulu gitu. Kadang-kadang manusia ini, ya cuma manusiawi juga ya. Kadang-kadang manusia itu akhirnya kembali kepada Quran sama kembali kepada tafakur serius setelah kepentok keadaan dulu kayak gitu ya. Setidaknya pas kepentok itu udah diingat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi ya kalau bisa itu bekalnya dicukupi dengan tadabbur tadi sehingga nanti kita bisa bertafakur di aneka macam keadaan. Nah, demikian Mas Khairuddin. Jadi cara kita supaya biar cintanya Allah itu selalu kita rasakan tuh ya bisa jadi karena satu kurang bekal, dua kurang kurang pemaknaan, kurang mengevaluasi perbekalannya tadi jadi nggak bermakna banget seolah-olah kayak gitu. Begitu. Saya kembalikan ke Mas Mahfud. Insya Jazakallah khairan, Allah. Ustaz. Ini ada feedback dulu Mas Herudin. Ada mau tanggapan? Belum, Ustaz. Cukup. Sedikit mungkin menambahkan ya Mas Herudin ya. Bisa bisa baca bukunya salah salah satu buku yang recommended nih. Bukunya cari aja nanti Malik Badri ya tentang judul bukunya itu Contemplation tuh ya asik lah pokoknya. Nggak mau saya spill isinya tapi itu saya rekomendasikan. Ya, itu nama lainnya gelarnya dalam itu kan fikih tafakur gitu ya, contemplation itu. Kayaknya di bahasa Arabnya judulnya apa ya Mas Mahbub ya? Kita kan tafakur kan ya Eh, kita ya. Pokoknya kalau Bahasa terjemahannya, Arabnya. soalnya Oh kalau iya, terjemahannya gitu, iya kan ya tafakur kayak gitu. at-tafakur At-tafakur. at-tafakur min al apa ini al musahadah ila al asyuhud. Ini bagus Ya sih. gitu. Itu jadi kalau sejak awal itu kita bisa menyebutnya itu fikih kontemporer tentang bagaimana cara bertafakur itu ada di itu kayak panduan-panduannya dari almarhum Prof. Malik Badri atas ya berkontemplasi kayak gitu, berpikir tafakurnya seperti apa di situ. Gitu. Ngatur Mas Mahfud. Oke, aman Oke, ya. oke. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya. Silakan dari teman-teman mau sharing pengalaman, mungkin sharing pemaknaan, kemudian apa? Mungkin ada yang mau tadi konfirmasi pemahaman atau bahkan ada yang mau ditanyakan ke Mas Isnan seperti itu. Silakan. Ada dari teman-teman yang lain.
Saya hitung kayak kayak guru SD. Saya hitung 1 sampai 5. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang tanya. Ya, udah, mungkin bisa kita cukupkan saja karena waktu juga sudah jam 16.15. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, sudah banyak sekali hikmah yang apa? Insya Allah kita dapatkan manfaat yang insya Allah bisa kita terapkan makna-makna yang mendatangi jiwa kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk menutup ada closing statement Mas Isnan untuk cuman untuk pertemuan hari ini ya. Untuk kan insya Allah nanti Senin kita masih ketemu lagi. Nih, eh ya nggak tahu ini namanya closing statement atau bukan gitu ya, tapi lebih ke arah kadang-kadang ya menjadi dewasa itu kan memang sesuatu hal yang di satu sisi tidak bisa dihindari karena ya waktu terus berjalan, terus keadaan juga mendorong kita untuk sampai ke titik ini kayak gitu. Maka layaknya sebuah perjalanan menyiapkan bekal itu kan satu urusan yang sebuah hal yang cukup serius dan itu kayaknya part of adulthood gitu ya. Salah satu bagian dari menjadi dewasa adalah menyiapkan bekal yang memang kita butuhkan dalam perjalanan kita. Semakin panjang perjalanannya, semakin butuh banyak bekalnya. Semakin serius dan menantang perjalanannya, berarti juga semakin serius pula perbekalannya gitu ya. Saya bayangkan ya kalau teman-teman cuma pengen naik Gunung Lawu gitu ya, nggawa nasi kucing sama es teh cukup gitu untuk sampai ke puncak gitu ya. Karena memang ya kalau buat beberapa teman-teman kan nyebut ya naik ke Gunung Lawu itu kayak disebutnya rekreasi gitu ya, bukan hiking gitu ya. Tapi kalau mungkin kemarin kita sempat mendengar kejadian ada 2 orang apa hiker dari Indonesia yang meninggal pas di Kartens gitu ya di Puncak Jaya. Ya karena memang ya untuk sampai ke Puncak Kartens itu ya serius kayak gitu ya. Bayangin gitu ya untuk sampai ke apa start pendakiannya aja ki ya kudu numpak helikopter gitu ya. Ya kan minimal ya berarti duitnya ya kudu rada lumayan. Nggak mau naik lawu kan pengen bayar tiket nang Tawangmangu munggah sithik gitu ya itu. Di situ murah meriah gitu ya bagi teman-teman. Tapi ya mau ke Puncak Jaya itu ya perbekalannya lebih serius, lebih optimal. Sudah sampai di tempat belum tentu langsung bisa naik karena lihat kondisi cuacanya kayak gimana gitu ya. Sudah naik kayak gitu, ya ternyata harus full rappelling kan, harus pakai apa peralatan tali yang super lengkap kayak gitu, ditemani guide kayak gitu, ora usah sangar-sangar sok-sokan, oh saya pendaki berpengalaman nggak butuh guide, nggak bisa, di sana tuh harus ada mendampingi. Sudah sampai di atas, nggak bisa otomatis langsung turun kayak gitu ya, lihat keadaannya lagi. Sudah turun pun, kemarin kan kejadiannya ya belum tentu bisa tetap selamat ya, selain karena itu adalah takdirnya Allah, tapi di sisi yang lain itu kan berarti kita lihat bahwa ya persiapannya sematang itu untuk perjalanan yang sangat serius bagi kehidupan kita. Semoga bagian dari pembahasan kita itu bisa memberikan ruang pengetahuan kita, bukan untuk nambah bekal. Kita enak bekal kok, bukan tugas saya untuk membekali teman-teman. Cuma ngelingke bahwa adik kudu nyepake bekal dengan serius ya kayak gitu. Jadi itu yang semoga bisa menjadi satu buah pengingat untuk kita semua begitu. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Semoga menjadi reminder untuk kita perlu serius menyiapkan bekal-bekal buat kita dalam perjalanan kita ke depan begitu. Menjadi seorang dewasa yang ya inilah eh, kehidupan dengan segala macam pernak-perniknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Isnan. Eh, apa pengunci ya, statement penguncinya pada pagi hari ini. Tadi barusan disampaikan terkait reminder untuk kita, pengingat untuk kita yang ya menapaki masa-masa kedewasaan ini. Saya malah jadi keinget iklan susu Denko, Mas Isnan. Itu kan ada slogannya kan, tumbuh besar itu enak kan. Nah, jadi ya seperti inilah kita.
bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Insya Allah banyak enaknya apabila kita ya tadi bisa memaknai setiap pengalaman yang kita alami. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Mas Mahfud dan teman-teman sekalian. Oke, Mas Isnan, fi amanillah, Ya, ma'assalamah. ya, Assalamualaikum.